Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiwahyuni dari Fakultas Manajemen Ekonomi dan Bisnis. Baiklah, di sini saya akan membacakan hasil presentasi saya, yaitu literasi dan numerasi. Pentingnya dalam peningkatan kualitas pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Literasi dan numerasi merupakan dua keterampilan dasar yang sangat penting dalam memajukan kualitas pendidikan dan kesejahteraan suatu negara. Keduanya berfungsi sebagai landasan bagi pembelajaran lanjutan serta pengembangan kemampuan individu dalam menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari. Yang A. Literasi. Literasi merujuk pada kemampuan seseorang untuk memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi yang diperoleh melalui bacaan. Literasi tidak hanya mencakup kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga mencakup keterampilan dalam berpikir kritis dan memecahkan masalah yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pentingnya literasi dalam pendidikan. Ada 3 macam, yaitu meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran, baik itu dalam bidang ilmu pengetahuan alam, sosial, atau humaniora. Kedua, menyediakan dasar untuk kemampuan berpikir kritis yang sangat diperlukan dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Ketiga, literasi membantu siswa dan masyarakat untuk mengakses informasi secara efisien, yang pada gilirannya memperkaya wawasan dan pengetahuan mereka. Pentingnya literasi dalam ekonomi. Keterampilan literasi memungkinkan individu untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, karena mereka memiliki kemampuan untuk memahami instruksi, prosedur kerja, dan teknologi terbaru. Literasi tinggi menghubungkan langsung dengan peningkatan produktivitas, karena individu yang literat mampu mengakses informasi dengan lebih cepat dan efektif, serta dapat berinovasi. Pentingnya literasi dalam kesejahteraan masyarakat. Literasi meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu sosial dan kesehatan, yang dapat berkontribusi pada perbaikan gaya hidup dan pengembalian keputusan yang lebih baik. Dengan literasi yang baik, masyarakat dapat berpartisipasi secara lebih baik dalam demokrasi, misalnya melalui pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan kewajiban mereka. Yang B. Numerasi. Numerasi adalah kemampuan untuk memahami dan menggunakan konsep matematika dasar dalam kehidupan sehari-hari. Numerasi mencakup keterampilan menghitung, mengukur, serta memahami data dan statistik. Numerasi terbagi menjadi 3, yaitu pentingnya numerasi dalam pendidikan. Numerasi adalah fondasi untuk memahami konsep-konsep yang lebih kompleks dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti fisika, kimia, dan ekonomi. Kemampuan numerasi juga membentuk dasar bagi keterampilan berpikir logis dan analisis yang diperlukan untuk memecahkan masalah kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pentingnya numerasi dalam kesejahteraan masyarakat. Numerasi menunjukkan masyarakat untuk lebih memahami aspek-aspek teknik dalam kehidupan masyarakat seperti pembacaan data kesehatan atau pemahaman tarif layanan publik. Masyarakat yang memiliki keterampilan numerasi yang baik dapat meningkatkan daya saing di pasar kerja karena mereka mampu bekerja dengan data dan teknologi modern. Dan yang terakhir, pentingnya numerasi dalam ekonomi. Dalam dunia ekonomi, kemampuan numerasi membantu individu untuk mengelola keuangan pribadi, seperti anggaran rumah tangga, investasi, dan perencanaan pensiun. Secara lebih luas, numerasi berperan dalam menganalisis data ekonomi, perencanaan bisnis, serta pengembalian keputusan yang berbasis bukti. Kedua, bahasa Indonesia sebagai penghela ilmu pengetahuan. Bahasa Indonesia memegang peran yang sangat penting dalam penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia tidak hanya digunakan untuk komunikasi sehari-hari, tetapi juga menjadi sarana utama dalam proses pendidikan, penyebaran penelitian ilmiah, dan pengembangan teknologi di Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai penghela ilmu pengetahuan ada 5 macam, yaitu bahasa Indonesia sebagai pengantar ilmu di sekolah dan perguruan tinggi.
ada dua macam, yaitu sebagai besar materi pembelajaran di sekolah dan perguruan tinggi di Indonesia disampaikan dalam bahasa Indonesia. Bahasa ini berfungsi sebagai penghitung antara berbagai bidang ilmu, baik di tingkat dasar hingga pendidikan tinggi. Kedua, bahasa Indonesia memungkinkan terjadinya proses pembelajaran yang lebih efektif, karena materi yang disampaikan bisa dipahami dengan baik lebih oleh siswa dan mahasiswa yang pada gilirannya meningkatkan kualitas pendidikan. Yang B. Bahasa Indonesia dalam penyebaran pengetahuan dan penelitian. Bahasa Indonesia juga menjadi sarana untuk mendokumentasikan hasil penelitian ilmiah. Banyak jurnal, buku, dan artikel ilmiah ditulis dalam bahasa Indonesia untuk memperluas akses informasi bagi masyarakat yang mungkin tidak fasih berbahasa asing. Kedua, di bidang teknologi, penggunaan bahasa Indonesia yang tepat dalam pengembangan aplikasi, perangkat lunak, dan perangkat keras dapat membantu penyebaran pengetahuan secara lebih luas di kalangan masyarakat. Yang C. Bahasa Indonesia dalam pengembangan teknologi. Bahasa Indonesia berperan dalam membuat teknologi lebih inklusif. Pengembangan teknologi yang berbasis bahasa Indonesia seperti software atau aplikasi yang mengutamakan bahasa Indonesia, memungkinkan masyarakat dengan tingkat literasi teknologi yang lebih rendah untuk dapat memanfaatkan inovasi teknologi. Misalnya, dalam pengembangan aplikasi mobil atau sistem informasi, penggunaan bahasa Asia, bahasa Indonesia adalah dalam antarmuka penggunaan atau UI, mempermudah akses bagi pengguna di berbagai wilayah Indonesia, terutama di daerah-daerah yang tidak banyak menguasai bahasa asing. Yang D. Bahasa Indonesia dalam meningkatkan stabilitas pengetahuan. Selain itu, bahasa Indonesia berperan sebagai penghubung dalam peningkatan akses informasi ilmiah dari luar negeri, meskipun banyak jurnal internasional diterbitkan dalam bahasa asing. Terjemahan dan adaptasi baik di riset sebelum ke dalam bahasa Indonesia memungkinkan lebih banyak orang, termasuk penelitian mahasiswa dan masyarakat umum, untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan global. Yang E. Peran bahasa Indonesia dalam identitas ilmu pengetahuan nasional. Bahasa Indonesia tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga mencerminkan identitas dan kebanggaan nasional. Dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, bahasa Indonesia memperkuat kedudukan Indonesia di dunia akademik internasional sekaligus melestarikan budaya dan tradisional ilmiah lokal. Dengan demikian, bahasa Indonesia memiliki peran sentral dalam memfasilitasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia, dan menjadi jembatan penting untuk membawa pengetahuan dari berbagai belahan dunia kepada masyarakat Indonesia. Baiklah, adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi tersebut, yaitu literasi dan numerasi adalah keterampilan dasar yang sangat mendasar untuk meningkatkan kualitas pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Keduanya menjadi pilar penting dalam membangun masyarakat yang cerdas, keterampilan, dan siap menghadapi tantangan global. Sementara itu, bahasa Indonesia berperan penting dalam mendukung penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan stabilitas kemampuan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Sebagai bahasa mengatur dalam pendidikan dan penelitian, bahasa Indonesia tidak hanya mendukung proses komunikasi ilmiah, tetapi juga memperkuat identitas nasional dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.